Kalian pasti udah nggak asing kan dengan kata stokiometri? Ya karena saat kelas 1 stokiometri udah kita bahas. Stokiometri sendiri adalah materi yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau perhitungan kimia. Jadi, untuk pengertian stokiometri larutan adalah perhitungan kimia yang diperlukan untuk menentukan nilai kuantitatif suatu larutan. Nah, larutan yang kita bahas kali ini ada larutan asam, basa, atau gabungannya, yaitu larutan garam. Nilai kuantitatif itu diantaranya ada massa, volume, jumlah partikel, molaritas, dan lain-lain. Nah, untuk asam basa sendiri, minggu lalu udah kita bahas perhitungan kuantitatifnya, yaitu derajat keasaman atau kebasaan yang disebut juga sebagai pH. Nah, ini salah satu rumus yang paling terkenal di stokiometri, yaitu konsep mol. Ada molaritas, massa, volume gas, dan jumlah partikel, di mana mol atau N itu berada pada inti atau pusatnya. Semua perhitungan itu bisa dikaitkan dengan mol. Contohnya molaritas nih ya. Nah, di molaritas kalau yang ditanya itu M, berarti rumusnya mol dibagi volume. Nah, kalau yang ditanya mol, maka rumusnya menjadi N sama dengan M dikali V. Di video sebelumnya udah dibahaskan kalau mau menentukan pH itu kita harus cari dulu H+ atau OH-. Nah, rumusnya adalah pH sama dengan min log H+. Untuk H+ sendiri itu kita perlu nilai A dan M. M ini adalah molaritas. Nah, jadi pH itu berkaitan dengan konsep mol ya, dimana molaritas itu sendiri bisa dicari dengan rumus N per V dalam liter, atau bisa pakai rumus yang udah dijabarin, yaitu gram per mR dikali 1000 per volume dalam mili. Biasanya ada juga nih soal yang nggak langsung nyediain nilai molaritas, tapi nyediain data yang lain. Contohnya misalkan di soal itu ada data volume gas STP. Nah, sedangkan untuk mencari pH kita butuh nilai molaritas kan. Ya udah, kalau gitu volume STP tadi ini kita ubah dulu ke dalam bentuk mol. Kenapa ke dalam bentuk mol? Karena kalau mau menuju molaritas dia harus melewati mol dulu. Dari mol baru bisa ubah ke molaritas. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 100 ml timbal 2 nitrat 0,2 m direaksikan dengan 100 ml natrium klorida 0,2 m. Tentukan persamaan reaksi, larutan yang bersisa dan jumlah sisanya, dan massa garam yang mengendap. Oke, pertama kita jawab dulu untuk yang A, yaitu persamaan reaksi. Di tahap ini kalian harus ingat lagi materi tata nama senyawa kimia. Nah, untuk timbal 2 nitrat itu rumusnya adalah Pb NO3 2 kali. Simbolnya atau fasenya adalah aquos. Kemudian NaCl fasenya aquos juga, berubah menjadi PbCl2. Fasenya solid dan kita tambahkan dengan NaNO3 fase aquos. Nah, jadi untuk persamaan reaksi ini, selain kalian bisa menuliskan rumus senyawa reaktannya, kalian juga harus bisa menentukan rumus senyawa hasilnya, karena hasilnya kan gak disebutin di soal. Untuk yang B, kita pakai pola MRS, mula-mula reaksi sisa. Nah, data yang kita perlukan untuk MRS ini harus dalam bentuk mol ya. Jadi, data yang di soal itu kan adanya volume sama molaritas, di mana rumus molaritas adalah N per V. Ini kita balik, karena yang kita cari adalah mol, jadi mol sama dengan molar dikali volume.
Jadi nilai 100 sama 0,2 itu kita kali. 100 dikali 0,2 M hasilnya adalah 20 milimol. Nah, kenapa di sini satuannya milimol bukan mol? Karena volume yang kita pakai di sini kan satuannya masih mili nih. Jadi molnya juga ngikut pakai satuan milimol. Nah, untuk nilai NaCl maksudnya itu kan volumenya 100 mili juga. Kemudian molaritasnya juga 0,2 M. Itu artinya nilainya sama, yaitu 20 milimol. Kemudian nilai di mula-mula ini kita bagi dulu sama koefisien. Apakah nilainya sama atau berbeda? Nah, ternyata beda ya, karena koefisien reaksinya juga beda. Si NaCl itu koefisiennya 2, sedangkan Pb 1. Jadi, NaCl yang bereaksi duluan. Turunlah 20 milimol. Kemudian gunakan rumus perbandingan koefisien untuk menentukan mol reaksi PbNO3 dua kali. Jadi koefisiennya Pb dibagi sama koefisiennya NaCl dikali molnya NaCl. Jadi hasilnya adalah 10 milimol. Nah, beda kan yang bereaksi di Pb NO3 dua kali dan NaCl. Ini karena koefisien mereka berbeda. Jadi ada kemungkinan mol yang bereaksi juga ikut berbeda. Nah, biar ini terlihat lebih rapi kita tulis di luar aja ya. Setengah dikali 20 hasilnya adalah 10 milimol. 10 milimolnya kita masukkan di bawah 20 milimol Pb. Lalu bersisa 10 milimol. Untuk NaCl-nya habis. Nah, cara yang sama kita terapkan juga untuk menentukan mol reaksi di PbCl2. Koefisiennya 1. Itu artinya nilainya juga 10 milimol. Untuk NaNO3 koefisiennya 2. Jadi nilainya adalah 20 milimol. Nah, di B kan yang ditanya larutan yang bersisa dan jumlah sisanya. Di sini yang kita lihat adalah larutan yang di sebelah kiri atau larutan reaktan. Di reaktan yang bersisa adalah PbNO3 dua kali, yaitu bersisa 10 milimol. Ini kita ubah ke dalam satuan mol, jadinya 0,01 mol. Nah, di sini kan ditanya jumlah sisanya. Itu maksudnya dalam bentuk gram atau massa ya. Jadi kita ubah nih mol menjadi massa. Kalau kalian ingat di konsep mol tadi, mol itu sama dengan gram dibagi mr. Sehingga kalau kita balik, gram sama dengan mol dikali mr sama dengan 0,01 dikali AR-nya Pb itu 207. Jadi kita tulis 207 ditambah 2 dikali 14 ditambah 6 dikali 16. Nah, hasilnya adalah 3,31 gram. Selanjutnya C, massa gram yang mengendap. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah massanya PbCl2, yaitu hasil dari reaksi yang mengendap senilai 10 milimol. Karena yang ditanya massa, jadi kembali lagi ke rumus gram sama dengan mol dikali mr. Jadi molnya kita ubah ke massa. 0,01 kita kali. Nah, mr yang dipakai mr-nya PbCl2. Jadi pastinya jumlah mr-nya berbeda. Hasilnya adalah 2,78 gram. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Mari kita jawab bersama. Untuk larutan KOH yang mempunyai pH 12. Kemudian apalagi yang diketahui? Ya, ada mr atau massa molar 56 dan volumenya 2 liter. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan adalah massa KOH. Oke, mari kita selesaikan. Tahap pertama, kita ubah dulu nilai pH menjadi pOH.
Jadi 14 dikurang pH. Nah, 14 dikurang 12 hasilnya 2. Kemudian kita ubah menjadi OH min, yaitu 10 pangkat negatif 2. Selanjutnya ke rumus OH min. Nah, karena KOH ini adalah basa kuat, jadi yang kita pakai itu B dikali M. B-nya itu 1 karena OH minnya valensinya 1. Kemudian kita masukkan nilai OH minnya nih. Lalu yang ditanyakan adalah molaritasnya. Jadi molaritas sama dengan 10 pangkat negatif 2. Setelah dapat molaritas, kita bisa cari gramnya dengan rumus gram per mr dikali 1000 per volume. Gram dibagi 56 dikali 1000 per volumenya 2000. Nah, ini kita ubah dalam bentuk mili volumenya. Kemudian kita coret hasilnya 1 dan 2. Nah, nilai M molaritas kan tadi udah ada ya, yaitu berapa? 10 pangkat negatif 2. Kita tulis, kemudian kita tulis lagi di bawahnya itu gram per 112, kemudian 10 pangkat negatif 2-nya. Nah, ini kita balik. Jadinya hasilnya 1,12 gram. Contoh soal yang ketiga ada larutan asam klorida dengan larutan asam sulfat. Nah, mari kita tulis data apa saja yang diketahui. Yang pertama ada molaritas HCl 0,1, kemudian molaritas H2SO4 0,1 juga. Kemudian volumenya dianggap sama, berarti V1 sama dengan V2. Nah, yang ditanyakan adalah pH campuran. Oke, mari kita selesaikan. Nah, di soal ini tipe larutan yang digunakan itu jenisnya sama, yaitu asam dan asam. Jadi asam direaksikan dengan asam, sehingga rumus H+-nya itu sedikit berbeda dengan rumus H+ yang sudah kita pelajari. Jadinya ini rumus H+-nya ya. H+1 dikali volume 1 tambah H+2 dikali volume 2 dan dibagi volume total. Karena volumenya itu nggak ada nilainya, jadi cukup kita tuliskan simbol V1 dan V2 aja. Nah, kemudian kita misalkan V ini sama dengan 1. Itu artinya 0,1-nya kita tambahkan jadi 0,2 dibagi 2. Hasilnya 0,1. Kemudian kita cari pH-nya. pH sama dengan min log H+. Nah, min log 10 pangkat negatif 1 dan hasilnya 1. Selesai deh, gampang kan? Contoh soal keempat, campuran larutan asam klorida dengan natrium hidroksida. Nah, sudah ada nilai volume dan molaritasnya. Yang ditanyakan adalah volume larutan. Oke, kita tulis dulu persamaan reaksinya, yaitu HCl aqueous ditambah NaOH aqueous menjadi NaCl aqueous ditambah H2O liquid. Nah, kita pakai pola MRS lagi ya, yaitu mula-mula reaksi sisa. Sama seperti sebelumnya, kita butuh nilai mol, jadi volume kita kali sama molaritas. 100 dikali 0,5 hasilnya adalah 50 milimol. Nah, data mereka kan sama nih, otomatis nilai milimolnya juga sama. Yaudah, kita tulis deh di sini. Kemudian kita bagi dengan koefisiennya. Nah, reaksi ini udah setara ya, jadi nggak perlu lagi kita tambahin koefisien. Ternyata koefisiennya mereka itu sama, yaitu sama-sama 1. Jadi nilai yang bereaksinya juga sama, yaitu 50 milimol. Dan habis, tidak bersisa. Kemudian mol NaCl-nya 50 milimol. Nah, kok bisa 50 milimol? Oke, jadi ingat lagi ya, rumus yang sebelumnya udah saya sebutkan tadi, yaitu mol ditanya sama dengan koefisien ditanya bagi koefisien diketahui dan dikali mol diketahui. Nah, di sini kan mol yang ditanya adalah mol NaCl. Kita butuh mol reaksinya NaCl. Berarti koefisien NaCl kita bagi dengan koefisien NaOH dan dikali molnya NaOH. Jadi nilainya tetap 50 karena 1/1 dikali 50. Nah, begitu juga untuk H2O-nya. Nah, NaCl inilah campuran dari HCl dan NaOH. Jadi volume NaCl yang kita cari.
Volume dalam keadaan STP itu rumusnya adalah mol dikali STP. Mol yang kita punya, kita ubah dulu satuannya dari milimol menjadi mol, yaitu 0,05 mol. Dikali STP. STP itu adalah 22,4. Jadi hasilnya 1,12 liter. Selesai. Nah, soal yang terakhir ada larutan HNO3 dalam air. pH-nya itu sama dengan 2. Kemudian diencerkan menjadi 4. Jadi di sini kita misalkan pH 2 itu pH 1 dan pH 4 itu pH 2. Nah, yang ditanyakan berapa kali pengencerannya. Oke, jadi ini adalah rumus stokiometri lagi ya, yaitu rumus pengenceran. Di kelas 1 itu udah dibahas rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, ini kalian ingat ya rumus pengenceran. Nah, di rumus ini yang diperlukan molaritas sama volume. Sedangkan data yang kita punya di soal itu adalah pH. Ya udah, berarti nilai pH ini kita ubah dulu menjadi molaritas. pH 2 itu artinya H plusnya 10 pangkat negatif 2. Nah, dari H plus ini bisa kita ubah menjadi molaritas dengan dikalikan valensi asamnya. Valensi asam HNO3 itu adalah 1, jadi M-nya 10 pangkat negatif 2. Nah, untuk yang pH 4, H plusnya sama dengan 10 pangkat negatif 4. Karena larutannya sama, otomatis valensinya juga sama, jadi M-nya 10 pangkat negatif 4. Nah, kembali ke rumus M1V1 sama dengan M2V2, kita masukkan nilai M1 dan M2-nya. Jadi di M1 itu tadi kita udah dapat 10 pangkat negatif 2. Nah, V1-nya tetap kita tulis V1, kemudian M2-nya 10 pangkat negatif 4 dikali V2. Selanjutnya kita pindah ruaskan, jadinya 10 pangkat negatif 2 dibagi 10 pangkat negatif 4 sama dengan V2 dibagi V1. Nah, ini kita naikkan 10 pangkat min 4-nya jadinya 10 pangkat 4. Kemudian kita coret 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat 4 bersisa 10 pangkat 2. Atau menjadi 100 dikali V1 sama dengan V2. Jadi banyaknya pengenceran adalah 100 kali. Selesai.